Mencoba untuk memberikan jawaban dari soal kuis kemarin ya. Saya kemarin ada membuat 2 jenis tipe soal. Nah, saya temukan banyak kesalahan yang rata-rata hampir sama. Nah, coba kita perlihatkan untuk soal kuis yang pertama. Saya ada membuat seperti ini. Nah, yang perlu diperhatikan adalah keterangan seperti ini. Nah, ini yang diminta penjualan lebih besar atau sama dengan target, maka dia akan mendapat komisi 10%. Jika penjualan tidak mencapai target, komisi hanya 5%. Nah, perhatikan bahwa ini saya melihat rata-rata kesalahan mengisi satu persatu. Nah, ya, mengisi satu persatu berapa persen? Nah, itu tidak mungkin. Bayangkan nih datanya sampai 1000. Bagaimana kita mengisi nilai penjualan target? Oke, berapa komisinya? Nah, jadi kita mengharapkan ini berlaku secara otomatis. Bagaimana caranya? Kita menggunakan fungsi if. Ya, kita menggunakan fungsi if. Pertama, nah, yang pertama kita mengisi if buka kurung penjualan jika penjualan lebih besar atau sama dengan target. Nah, coba lihat ini. Ini logical testnya. Nah, jika nilai ini masuk, nilai yang selanjutnya yang dibaca adalah penjualan kita kali dengan 10%. Nah, ini sudah value if true. Nah, jika value if false, jika tidak, berarti nilainya adalah ini dikali 5%. Nah, itu saja. Oke. Coba kita lihat. Jika ini nilainya lebih besar daripada target, di atas target, dia mendapat komisi 10%. Sedangkan jika dia hanya penjualan lebih kecil daripada target, dia hanya memperoleh komisi sebesar 5%. Oke. Nah, yang lain kita tinggal copy. Oke, paham ya? Selesai. Nah, kemudian yang masalah ini. Ada saya melihat bahwa ini diisi. Padahal bukan itu yang saya inginkan. Yang inginkan adalah nilai yang tidak di sini, yang kolom kosong ini berapa orang. Nah, caranya hanya menggunakan fungsi count blank. Nah, ya, count blank di blok ini. Sedangkan ini yang mengisi nilai y atau yes, menggunakan fungsi count if. Dan sama juga seperti ini. Count if hanya merubah nilai y dan n. Oke, selesai. Nah, kemudian kita lihat soal kedua. Nah, lihat soal kedua. Itu juga seperti ini. Kita lihat ini batasannya. Jika harga satuan lebih besar sama dengan 3 juta dan dapat pajak 5%. Jika harga 7 juta sampai 10 juta mendapat pajak 10%. Dan yang terakhir lebih besar daripada 10 juta mendapatkan nilai pajak sebesar 15%. Oke. Nah, tetap kita menggunakan fungsi if. Gimana caranya? Nah, oh ya sebentar, kita perbesar dulu. Biar kelihatan ya. If buka kurung, nilai satuannya ini ya. Nah, itu lebih besar 10 juta.
10 juta. Oke. Nah, value true-nya jika 10 juta, maka nilainya kita kali 15%. Nah, jika tidak masih ada D6 dikali 15%. Nah, ini lihat value if false. Nah, jika tidak, kita masuk ke kondisi yang kedua. Kita if-kan lagi. Nah, jika D6 lebih besar sama dengan 7 juta. 1, 2, 3 juta. Maka kembali lagi value if true. D6 kita kali dengan 10%. Nah, kemudian sekarang jika nilai bukan ini, value if false. Ya, kita if memberikan if kan lagi. Jika D6 lebih besar sama dengan 3 juta. 3 juta ya. Ya, 3 juta. Nah, value if true kita kalikan D6 kita kalikan dengan 5%. Jika tidak, di bawah pada itu kita berikan nilai 0. Tutup kurung. Tutup kurung lagi. Tutup kurung sekali lagi. Oke. Enter. Nah, apa ini 0? Berarti nilainya ini 1 juta. Nah, coba kita isikan di sini nilainya 3 juta. 1, 2, 3. Nah, mendapatkan nilai 5% daripada 3 juta. Nah, bagaimana kalau kita isi 10 juta? Wah, 15%. 40 juta, 100 juta ini sudah. Mendapatkan nilai PPN-nya 15 juta karena dia mendapatkan pajaknya 15%. Oke. Nah, begitu saja rumusnya. Kita hanya memerlukan satu fungsi if. Nah, yang lain kita tinggal copy rumus. Jadi kita, seperti saya katakan sebelumnya, nilai ini tidak perlu kita isi satu-satu. Berapa persen, biar komputer yang memilih berapa pajak. Tugas kita hanya mengisi di sini nanti. Nah, bayangkan data ini sampai 1000. Nggak mungkin kita mengetik satu-satu. Oke. Nah, saya rasa cukup. Kalau yang tidak mengerti boleh nanti tanyakan langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.